Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD LSD Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul yaitu sangat terbukti. Kita buka bersama di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur 46 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini dalam perikop yang ada tafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis pada waktu Daud mengalami kemenangan atas bangsa-bangsa di sekitarnya ketika dia merebut daerah-daerah tertentu, dan juga kemenangan-kemenangan lain yang diberikan oleh Allah kepadanya atas semua musuh-musuh yang pernah dihadapinya. Jika kita melihat keseluruhan dari Mazmur ini mendorong kita semua umat-umat Tuhan untuk berharap dan percaya, yakin hanya kepada Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa Allah selalu ada di segala keadaan dalam kehidupan kita. Dia yang selalu siap menemani kita dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, dan itu semua sangat terbukti. Apa yang sangat terbukti dari Tuhan yang kita sembah ini? Kita melihat yang pertama, yang sangat terbukti dari Tuhan yang kita sembah yaitu adalah perlindungannya. Dalam ayat pokok kita tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Daud sendiri pun telah mengalami bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa ini. Ada sebuah peristiwa di mana Daud benar-benar dilindungi oleh Allah. Sejak kemenangan Daud atas Goliat dan tentara Filistin, Raja Saul mulai benci atau dengki kepada Daud ini. Dan suatu ketika Raja Saul ini kerasukan roh jahat, sedang Daud memainkan kecapi seperti yang biasa dia lakukan sehari-hari. Kemudian Raja Saul ini memiliki tombak di tangannya, dan dia melemparkan tombak itu dengan tujuan supaya Daud tertancap ke dinding ya dengan tombaknya itu. Tetapi kita melihat di sini Daud berhasil mengelak dari tombak itu sampai 2 kali. Nah, ini adalah bukti perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Daud. Bahkan Raja Saul pun menyadari bahwa Daud ini disertai atau dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan Raja Saul sampai merasa takut karena benar-benar Allah menyertai Daud, Allah melindungi Daud, sehingga tombak yang dilemparkan kepada Daud tidak mengenai Daud. Nah, kemudian juga ada perkataan yang langsung dikatakan oleh Raja Daud. Jika kita melihat di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sini Daud berkata demikian, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini Daud benar-benar menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu perlindungannya. Hanya dekat kepada Allah saja Daud benar-benar merasa tenang, dan dari Tuhanlah, dari Allah lah keselamatannya. Di sini benar-benar Daud menyaksikan betapa perlindungan Tuhan itu sangat terbukti. Dan tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan ada begitu banyak tokoh-tokoh yang juga sudah pernah mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan kita pun umat-umat Tuhan pasti banyak yang sudah pernah mengalami perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah benar-benar adalah Allah yang melindungi kita, Allah yang menyertai kita. Semua berkat dan karya-karyanya sangat terbukti, nyata bagi kita yang selalu mencari Dia. Oleh sebab itu, jika kita ingin benar-benar perlindungan Tuhan itu terbukti dalam kehidupan kita, mari kita selalu mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, kemudian yang kedua, hal yang terbukti, yang sangat terbukti dari Tuhan yang kita sembah, yaitu adalah selain perlindungannya, yaitu kekuatannya. Kita melihat bersama di dalam Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Yeremia 32 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Ah, Tuhan Allah,
Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Kita melihat di sini bahwa dengan kekuatan Tuhan yang besar, maka Tuhan menciptakan langit dan bumi serta kita manusia dan juga seluruh isi di dalam bumi ini. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, dan kita yang percaya pun kepada Tuhan juga mengalami hal yang sama, yaitu tidak ada yang mustahil bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian kita saat kita selalu mencari Dia. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud. Karena ia datang dengan nama Tuhan, maka Tuhan memberikan dia hikmat dan juga kekuatan. Sehingga jika kita melihat kisah dari Daud mengalahkan Goliat, ya, kita melihat pada saat itu bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, sedangkan Goliat ini tubuhnya saja jauh lebih besar daripada Daud. Tetapi bersama dengan Tuhan, karena ada kekuatan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Daud bisa mengalahkan Goliat, ya, walaupun tidak menggunakan perlengkapan perang. Tapi karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan dan juga karena kekuasaan Tuhan, maka hal yang mustahil itu semua bisa menjadi mungkin, bisa menjadi nyata jika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Nah, kita pun juga bisa mengalami hal yang sama seperti Daud. Dalam tantangan apapun yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi kita, orang yang percaya, jika kita bersama dengan Tuhan. Karena ada kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang akan selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tantangan sebesar apapun, seperti Daud menghadapi Goliat yang sangat besar, masalah apapun yang sangat besar yang kita alami, yang kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Kita sanggup menghadapinya karena ada kekuatan Tuhan yang sangat terbukti dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang sangat terbukti dari Tuhan yang kita sembah, yaitu adalah pertolongannya. Begitu banyak pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Raja Daud. Ya, salah satunya adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Daud harus melarikan diri, dan dalam kesesakan, dalam keadaan yang terjepit, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud bisa menghindar sehingga ia tidak sampai terbunuh oleh Raja Saul. Tentunya ini adalah pertolongan yang luar biasa. Ketika ada ancaman dalam kehidupan Daud, ya, nyawanya terancam, tapi di situ pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan pasti pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Contoh sederhana, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hingga pada saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 bagian A. Di sana berkata, "Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang." Kita ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang lain yang dapat kita alami, asalkan kita benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Di tengah keadaan dunia yang semakin sukar ini, banyak orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita ikut-ikut mencari pertolongan di luar Tuhan. Kita harus benar menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita yang utama dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Mazmur 54 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Hanya Allah lah penolong kita, hanya Tuhan yang sanggup menopang setiap kehidupan kita. Kemudian Mazmur 146 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Jika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai tempat kita berharap, firman Tuhan berkata kita akan berbahagia dan kita akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat kekuasaan Tuhan yang sangat terbukti, yaitu perlindungannya
ya kekuatannya dan juga pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Terus cari Tuhan, andalkan Dia supaya benar-benar ketiga hal ini, pertolongan, perlindungan, dan kekuatannya benar-benar terbukti nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu itulah menjadi kekuatan, pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya kasih setiamu mendatangi keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu. Benar Tuhan, kami amini firman Tuhan ini. Kami percaya kepada setiap janji-Mu, kepada setiap firman-Mu, dan Engkau yang akan senantiasa memelihara setiap kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.